Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatun khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, kita masih di seri muamalah dan ekonomi syariah. Kita sudah sampai ke pembahasan terkait dengan aqsamul mal fil Islam. Bagaimana pembagian harta di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-mal itu adalah kullu syai'in lahu qimatin bainan nas, ya. Harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di antara manusia. Maknanya segala sesuatu baik itu materi, benda ataupun jasa yang itu ada nilainya, ada manfaatnya, ya, baik itu harta ataupun manfaat dari suatu harta itu sendiri itu adalah harta yang diakui oleh Islam. Sehingga harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki manusia, yang memiliki nilai di antara manusia. Nah, pemirsa sekalian, ketika kita membahas tentang harta, tentu saja kita tidak bisa lepas dari yang namanya aqsamul mal atau pembagian dari harta. Ini menurut saya sangat penting sekali. Kenapa? Karena terkait dengan bagaimana sebenarnya para ulama kita sudah mereka berijtihad, bersungguh-sungguh mempelajari dan juga memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan harta. Nah, harta di dalam Islam minimal itu terbagi menjadi 10 jenis, ya. Pertama adalah mal mutakawim dan ghairul mutakawim. Yang kedua adalah mal misli dan mal kimi. Yang ketiga ada mal istihlaki dan juga mal isti'mal. Kemudian yang keempat ada mal yang mankul dan ghairul mankul atau akar. Kemudian yang kelima ada harta ain dan juga harta dain. Yang keenam ada malul ain, ya, atau malun nafi, ya. Kemudian yang ketujuh ada al-mal mamluk, kemudian ada mubah, ada mahjur. Yang kedelapan ada mal yang dia sebutnya itu bisa dibagi dan tidak bisa dibagi. Kemudian yang kesembilan ada mal yang sifatnya asal dan ada mal yang sifatnya itu adalah fard, ya. Dan yang terakhir ada mal yang khas dan juga mal yang sifatnya itu am. Nah, ketika berbicara tentang jenis-jenis dari harta ini, kita akan menemukan bagaimana sebenarnya. Pertama adalah tadi saya sebutkan, yaitu mal mutakawim, artinya harta yang diakui secara syar'i. Artinya baik itu benda ataupun manfaat itu diakui secara syar'i, itu namanya mal mutakawim, ya. Berarti segala sesuatu yang memang dianggap sebagai harta di dalam Islam. Kenapa? Karena ada yang berikutnya, yaitu ghairul mutakawim, yaitu harta yang tidak diakui sebagai harta, ya. Misalnya karena objeknya atau karena zatnya atau juga karena sebab memperolehnya, ya. Misalnya dalam Islam khamr misalnya, ya, minuman keras itu tidak dianggap sebagai harta walaupun ada bendanya dan mungkin ada sedikit sekali manfaatnya, tapi itu dia bukan harta. Demikian juga misalnya daging khinzir, kemudian juga ada bangkai gitu, ya. Kemudian juga hasil dari riba, dia juga bukan disebut sebagai harta, ya. Kemudian, nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-mal, ya, yang disebut dengan harta apa? Yang kedua adalah al-mal yang misli dan al-mal al-kimi, yaitu harta yang dia itu ada teman-temannya atau ada misalnya, ada jumlahnya itu banyak gitu. Ya, jumlahnya itu banyak. Dan juga yang berikutnya ada mal al-kimi, yaitu harta yang sifatnya dia itu jarang, ya. Jadi misalnya permata, ya, apa mungkin berlian gitu dan sebagainya. Pokoknya dia jarang sehingga harganya itu cukup mahal. Dan yang ketiga ada harta istihlaki, ya, atau harta yang sifatnya itu dia habis ketika dikonsumsi. Nah, misalnya nih, ini ada kopi, ya, kopi susu nih, misalnya saya minum, ya.
ketika diminum maka ini habis, maka ini disebut dengan harta istihlaki, harta yang ketika digunakan itu langsung habis. Nah berbeda dengan misalnya kacamata ini ya, kacamata ini ketika saya pakai kemudian dia tidak habis, masih ada, berarti itu dia istiqmal. Nah, seperti kalau wudhu itu ada air istiqmal gitu ya. Jadi istihlaki adalah harta yang ketika digunakan itu langsung habis, dan yang berikutnya ada istiqmali yang ketika digunakan dia masih tetap ada. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah harta mangkul, kemudian ghairul mangkul atau akor, itu harta yang dia itu bisa dipindahkan. Misalnya handphone ini dia bisa dipindahkan nih ya, dipindahkan bisa dibawa kemana-mana, itu adalah harta yang mangkul. Sementara harta akor itu misalnya pohon gitu ya, walaupun pohon sekarang bisa dibawa juga gitu, bangunan terutama tanah gitu, itu adalah harta yang akor ya, yang tidak bisa dipindahkan. Yang kelima adalah harta ain dan harta dain, artinya harta yang memang kita miliki ya, kita kuasai. Ada yang berikutnya harta dain, itu harta yang memang menjadi utang ya, itu dalam bentuk piutang ya, yang miliknya adalah bagi sahibul malnya itu sendiri ya. Nah yang keenam ada harta ain dan juga mal an-nafi atau intifa, manfaat. Jadi harta yang dia itu sifatnya memang ada bendanya gitu ya, ada bendanya. Tadi misalnya handphone ini berarti dia ada bendanya nih, tapi ada di dalam handphone ini dia ada intifanya, ada manfaatnya. Berarti manfaat itu bisa disewakan, bisa digunakan. Nah bendanya sendiri juga bisa dikuasai. Kalau kita memiliki sepenuhnya, baik itu dia ainnya ataupun intifanya, berarti milkiyahnya, kepemilikan itu adalah sempurna. Tapi kalau kita hanya memiliki manfaatnya saja, misalnya menyewa, maka itu dia masuk ke nakis ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah harta mamluk, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kita tidak boleh tadi melanggarnya. Yang berikutnya ada mubah. Harta mubah itu artinya harta yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya mungkin pohon di hutan gitu ya, atau mungkin ikan di lautan, atau burung yang ada di udara yang belum ada yang memiliki gitu, itu mubah. Ada harta mahjur, artinya harta yang memang ditinggalkan oleh pemiliknya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah harta yang qabilul taksim ya, artinya bisa dibagi. Misalnya kita punya roti, kemudian roti itu bisa kita bisa sobek atau kita bisa potong jadi dua. Nah, itu berarti yang bisa dipisahkan. Tapi ada juga harta yang handphone ini ketika mau kita bagi dua, atau mungkin uang misalnya ya, misalnya saya punya uang nih misalnya itu, nah ini ada 5.000. Ini kan kalau kita sobek ya dia nggak bisa kan, otomatis dia ghairul qabil litaksim ya. Tapi misalnya banyak sekali nanti harta-harta yang bisa dibagi, ada yang juga yang tidak bisa dibagi. Tanah bisa dibagi gitu ya. Baju ya kalau baju nggak bisa lah gitu ya. Nah banyak yang lainnya. Nah kemudian yang kesembilan adalah harta pokok asal dan harta yang sifatnya itu far atau hasilnya. Jadi misalnya saya punya pohon, anak pohonnya itu berarti punya saya gitu. Saya punya kambing, misalnya anak kambingnya jadi milik saya gitu ya. Nah yang ke-10 adalah harta khos, harta yang biasanya itu dimiliki oleh seseorang atau oleh komunitas tertentu, dan ataupun harta yang sifatnya am, yang umum, yang dimiliki bersama. Misalnya ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dikatakan al muslimuna syuraka fis salas, al ma wan nar. Jadi muslim itu dia berserikat kepada tiga ya. Yang pertama adalah api ya, berarti bisa BBM juga. Yang kedua adalah air. Kemudian yang ketiga itu adalah padang rumput, karena digunakan untuk menggembala kambing tentu saja pada waktu itu. Nah ini jenis-jenis dari harta yang dirumuskan oleh para ulama, sehingga ketika kita mempelajari ini kita akan menemukan sebutnya itu adalah kelanjutan. Jadi manfaat ketika kita belajar misalnya harta yang akor ataupun mangkul, ternyata harta akor itu harta yang bisa diwakafkan. Kemudian juga harta yang istiqmal itu adalah yang bisa diwakafkan. Kalau yang istihlak itu dia tidak bisa diwakafkan, karena ketika digunakan itu langsung habis ya. Demikian juga harta yang sifatnya khos, maka dia tidak boleh diganggu oleh orang lain. Sedangkan harta yang sifatnya am ataupun mubah itu boleh diambil oleh seseorang untuk dimilikinya. Demikian wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.